semuanya. Tadi ada Mbak Caca, ternyata ada yang dari Jember. Mungkin teman-teman semua boleh absen dulu kali ya, biar kita tahu dari mana aja nih gitu. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jember, ada yang dari mana lagi gitu. Teman-teman boleh absen dulu nih di chat. Kalau nggak kenal nggak sayang gitu kan kata orang-orang. Jadi kita biar semakin dekat, semakin tahu kita di mana, teman-teman di mana, supaya kita lebih merasa dekat meskipun cuma lewat virtual gitu, meskipun cuma lewat depan layar. Halo Bu Yolanda. Wah, ada Bu Febi dari Surabaya. Wah, asik. Aku dari Pasuruan anyway. Oh, dari Tangerang. Halo Bu Meina. Halo Bu Francisca Seli. Oh, dari Lombok. Wah, dari Bu Witska. Wih, keren-keren. Lombok 1 jam lebih awal ya, berarti keren. Ini berarti udah jam 8. Semangat banget teman-teman buat belajar, keren. Wah, oke. Halo semuanya, thank you ya sudah berpartisipasi, sudah aktif. Oh, Intan dari Tangerang Selatan, Bu ICT dari Bandung. Halo semuanya, salam kenal. Enjoy ya buat webinar malam hari ini. Oh, dari Bu atau Pak Andre nih di Bogor. Banyak ya, luar biasa loh. Teman-teman di sini mau belajar bersama-sama dengan kita, meluangkan waktu dari Depok. Wah, banyak ya. Oke. Sambil kita keep running, kita kenalan dan absensi wilayah. Saya mau ngenalin dulu pembicara kita gitu. Karena teman-teman udah kenal saya sebagai moderator, saya Stefani. Nggak afdol rasanya kalau kita nggak kenalan sama narasumber kita gitu ya. Nah, narasumber kita adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Namanya Dr. Dwi Lelandari. Kita bisa panggil beliau. Nanti videonya mana nih? Oke, kita bisa panggil beliau Dr. Lela. Beliau aktif melayani di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus dan juga Rumah Sakit Hermina Ciputat. Jadi buat teman-teman semua yang ada di Jabodetabek, terus ngedengerin materi ini, terus merasa, ini dia dokter yang selama ini aku cari. Ini nih yang belum aku ketemu, pengen ketemu, tinggal bikin appointment. Balik telepon di Mayapada, telepon di Hermina untuk ketemu sama Dokter Lela. Ya, kita sapa langsung ya. Halo Dokter Lela, selamat malam. Selamat malam, Miss Fani dan Ibu, Bapak semua yang luar biasa, anak-anakku. Hai Miss Fani, sehat? Lela. Alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Oke, Dok, ini pasti banyak yang penasaran juga karena ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Lombok. Yang ini berarti di sana udah malam ya, udah jam 8, tapi mereka tetap semangat buat ngikutin webinar ini gitu. Mereka tetap punya semangat yang berapi-api untuk kita belajar hal baru. Nah, kita pasti akan mendapatkan ilmu baru lagi dong Dok hari ini gitu, apalagi temanya itu menarik banget gitu ya. Teman-teman pasti di sini juga udah ini apa ya, kira-kira bakalan bahas apa ya gitu. Jadi nggak perlu lama-lama, kita langsung aja memberikan waktu dan tempat serta jaringan kepada Dokter Lela dengan judul pentingnya memahami rangsangan sensorik pada anak berkebutuhan khusus. Waktu dan tempat saya persilahkan Dok. Terima kasih Miss Fani yang luar biasa. Tentunya kita dibuat santai aja ya. Secara ini sudah mulai weekend, ayah bunda juga sudah di rumah dan agak lelah ya. Kita buat santai. Yuk kita judulnya langsung yuk. Nama saya Dwi Lelandari, biasa kita dipanggil Lela. Sekarang kita sama-sama memahami bagaimana rangsangan sensoris pada anak berkebutuhan khusus. Yuk slide berikutnya. Ya, sistem sensoris apa sih? Merupakan sistem pengantar informasi dari lingkungan luar ke susunan saraf pusat kita ya. Apa yang disebut dengan sistem sensoris? Yaitu panca indera kita. Interaksi dinamis antara sistem sensoris memberi gambaran yang lengkap mengenai diri dari lingkungan luar sehingga seseorang dapat menyesuaikan diri dan merespon kebutuhan dengan tepat. Lanjut. Nah,
otak membutuhkan informasi yang sangat banyak, dan informasi tersebut akan diperoleh dari alat indera kita ya. Di sini alat indera kita nih ya, Ibu Bapak sekalian, ada mata, ada telinga, ada mulut, dan taktil ya, lalu penghidung. Di mana sensoris ini kita rangsang dari usia 0. Apalagi ibu-ibu biasanya kalau yang sudah memahami dari masa kehamilan ya, di mana ini akan membentuk, memberi input kepada otak kita sehingga akan memberi keseimbangan tubuh kita untuk berkoordinasi bergerak ya. Jadi ini adalah proses neurologis, proses saraf dalam mengatur menerjemahkan seluruh input yang kita berikan untuk dapat memberikan respon sesuai input, lalu diproses di otak, lalu akan menjadi outputnya suatu keseimbangan dan pergerakan. Lanjut. Nah, mungkin ini terlalu kecil ya, tapi bisa nanti didapatkan juga bahwa perkembangan ini jadi merupakan dasar dari pembelajaran yang kuat yang harus memastikan bahwa sensoris anak itu berkembang dengan baik. Perkembangan kognitif, di mana sensoris itu akan dirangsang dari usia 0 hingga 2 bulan, di mana ini harus sudah dia dapatkan, di mana ada rasa, ada sentuhan, penglihatan, pendengaran, penciuman, ya, keseimbangan dan persendian, ya. Lalu di usia 1 tahun dia sudah berkembang untuk yang dikatakan sensoris motor, di mana sensoris ini akan di 1 tahun dia sudah mulai melakukan motorik, itu gerakan tubuhnya, di mana dia mengenali bagian tubuh ya, melakukan dengan 1 tangan, 2 tangan ya, lalu kestabilan tubuh lah. Lalu kesadaran 2 sisi tubuh, kemampuan menerima input ya. Lalu akan berkembang lagi di usia 3 tahun, di mana dikatakan perseptual motor, di mana dia ada koordinasi dari apa yang dilihat, apa dengan tangan yang dikerjakan ya. Lalu dia akan mengontrol keseimbangan, itu sudah mulai di usia 3 tahun ya. Lalu berkembang lagi di usia 4 tahun dan selanjutnya, di mana dengan perkembangan dasar dari sistem saraf pusat ini, sensoris ini, akan berkembang menjadi di mana kemandirian terjadi. Perilaku anak juga menjadi baik ya, lalu menjadi pada saat proses pembelajaran akan terjadi ya. Inilah perkembangan yang didapatkan pada normal. Nah, bagaimana dengan anak berkebutuhan khusus? Nah, ini ada puzzle-puzzle yang perlu kita bantu, ya. Oke, lanjut, next. Nah, ini yang dikatakan dysfunctional sensory process, di mana stimulasinya yang tadi saya bilang pada anak berkebutuhan khusus, sensorisnya itu ada yang dia butuhkan tapi dia belum dapat, atau dia dapat tapi dia prosesnya di otak itu tidak terorganize dengan baik, sehingga responnya itu apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apa yang dia sebutkan tidak sesuai ya. Sehingga jadi seringkali terjadi emosional ya. Jadi ada gangguan psikis, ada gangguan motorik yang tidak sesuai ya. Oke, lanjut. Nah, disfungsi sensoris ini dikarenakan ada gangguan dalam fungsi otak yang tadi saya sampaikan ya. Sehingga ada gangguan untuk menerjemahkan informasi, sehingga sensori motornya, pergerakannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia dapat ya. Biasanya akan terlihat bahwa anak itu ada kesulitan bicara, kesulitan konsentrasi ya,
kekacauan sosial emosional, gangguan perilaku, dan masalah-masalah yang lain, biasanya kita akan lihat ke belakang. Apakah sensorisnya pada waktu di usia-usia di awal tahun itu terpenuhi dengan baik atau tidak? Itu kita orang tua akan belajar mengevaluasi kembali, ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga bisa nanti di copy juga ya, bahwa di sini ini saya paparkan secara tulisan, kalau tadi secara diagram ya, di mana jelas mengkerucut semakin ke atas, end produknya ini semakin kompleks ya. Oke, di sini apa yang dia dengar, apa yang dia lihat ya. Lalu di sini lebih kompleks lagi, lalu di sini body perception, di sini keluar bicara bahasanya, lalu lebih kompleks lagi. Yuk lanjut. Nah, ini yang cerita disfungsi integrasi ya. Contohnya apa? Sistem sensoris, misalnya pendengaran ya. Gejalanya seperti apa sih? Yaitu biasanya merespon secara negatif pada suara yang nyaring atau yang muncul tiba-tiba. Contohnya yang khas pada anak-anak autis biasanya dia terganggu dengan suara blendernya si mamah. Ibu-ibu di rumah kan suka pakai blender ya. Begitu dia langsung tutup telinga. Kadang-kadang kalau ada yang responnya agak tinggi, dia akan ulang lagi. Nah itu proses stimming ya, di mana responnya menutup telinga, lalu ikutan teriak, sulit mendeskripsikan dari mana suaranya ya, atau anak kadang-kadang tidak suka di keramaian atau suka keramaian. Nah itu kita akan lihat hipersensitif atau hiposensitif ya. Lalu dari penglihatan senang berada di ruang kegelapan atau tidak suka, bisa juga menghindar cahaya yang terang gitu ya. Seringkali anak autism dia melihat dengan satu titik, itu juga bisa juga ya. Lalu kalau yang contoh rasa penciuman, di mana dia kalau dikasih makanan yang baru dikasih dan dia baru lihat, dia belum pernah lihat, belum pernah dikasih tahu mamahnya, dia akan cium dulu. Ada kan anak-anak yang gitu, dicium dulu, kalau dia kenal dia makan, atau dia jilat dulu, kenal nggak ya? Kalau di CPO otaknya dia mengenal, dia akan langsung makan. Tapi kalau tidak, dia akan lepeh. Ya, atau dengan indera perasanya. Kadang anak-anak misalnya kita suapin makanan, terus menemukan tekstur yang kasar. Kalau anak yang tidak bisa mendeskripsikan, dia telan-telan aja. Kalau dia tahu begitu kasar dan dia tidak kenal, dia akan lepeh. Gitu. Ya? Oke. Itu dari perasa. Terus posisi tubuh, melakukan segala macam aktivitas gerakan terus-menerus, bergelantungan, terus otot tampak lemah tiba-tiba, mudah lelah, daya tahan yang buruk. Nah, seringkali anak-anak suka terlihat berjinjit, ya, posisi tubuh. Jadi jinjit, jalannya jinjit. Nah, itu biasanya ada masalah ya. Lalu gerakan. Contohnya misalnya dia suka menghindar pada permainan yang tempat bermain, coba semua gerakan, senang dengan permainan yang berisiko tinggi, yang tidak menyadari bahayanya. Jadi anak itu tidak tahu persepsi bahwa ini resikonya bahaya loh gitu. Mereka belum ada persepsi biasanya anak-anak berkebutuhan khusus ini ya. Dan biasanya ada gangguan sensoris yang belum terpenuhi dengan baik ya. Gitu. Terus misalnya kalau sentuhan, dia menghindar dari zat atau benda tertentu seperti lem, pasir, cat kuku, plester, ya, atau kadang-kadang dia belum kenal, dia nempel plester, tapi habis itu dia buka lagi, bisa juga. Atau yang sentuhan ini kita gunting kuku. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu sesuatu sekali, di mana dia digunting kukunya, dia mengenal nggak digunting. Kadang suka susah, suka nggak mau. Tangan bisa, kaki belum tentu bisa, ya. Sehingga banyak ibu-ibu yang mengguntingnya di tengah malam.
di saat anak tidur, baru dia gunting. Supaya anak tidak terganggu dan ibu tidak kesulitan menggunting. Tetapi itu proses pembelajaran yang sebetulnya salah, karena anak tidak mengenal jadinya, belum mengenal gitu ya, karena dia mempelajarinya di saat tidak sadar gitu ya. Oke, nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Lanjut yang berikutnya. Nah, screening dan evaluasi. Screening dan evaluasi ini dilakukan oleh tenaga profesional melalui pemeriksaan secara individu, karena judulnya sensory profile disorder, tetapi banyak sekali yang kita harus screening untuk mengetahui anak ini sehingga keterampilan anak ini lebih baik gitu ya. Dan ini memakai prosedur yang cepat dan sederhana yang tadi ada, kita akan tanya di beberapa pada saat assessment kita akan tanya kebiasaan-kebiasaan anak dan perilaku orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua juga itu akan terlihat. Dan biasanya saya screening cepatnya sesimpel ini. Di keluarga ada yang alergi enggak? Di keluarga ada yang gangguan pencernaan enggak? Di keluarga ada yang susah makan enggak? Gitu ya. Nah, kalau yang alergi artinya apa? Biasanya ada gangguan. Gangguan dia akan sensitif atau dia akan picky itu sulit ya, makanan tekstur-tekstur yang tidak cocok gitu ya. Nah, di situ kita sudah langsung bisa menggiring sensoris apa yang terhambat untuk dia, apa yang perlu distimulasi, apa yang kita sudah cukupkan ya. Nah, tujuannya untuk mendeteksi dini, mengetahui apakah ada gangguan perkembangan. Artinya gini, ada juga yang anaknya sudah dalam tumbuh kembang balita dia tidak ada masalah, tetapi ternyata dia ada gangguan belajar. Nah, diruntut ke belakang ternyata dia kerja itu ada sensoris yang tidak terpenuhi. Misalnya dia suka batuk pilek ya. Jadi dia ada sensoris-sensoris yang tidak terpenuhi, apakah dia sensoris taktilnya masih kurang gitu ya. Itu pun kita perlu stimulasi ya. Oke. Sehingga tujuan untuk screening ini bisa mendeteksi dini, mengetahui adanya gangguan perkembangan, gangguan kognisi, gangguan fisik, gangguan bicara bahasa, dan psikososial. Oke, selanjutnya. Oke, ini terapinya. Pendekatan terapi tentunya bersifat multisensoris, tidak hanya satu, ya. Pada prinsipnya melatih untuk menggunakan beberapa jaras otak bersamaan. Dalam melatih ditekankan bahwa perulangan adalah penting. Perulangan adalah penting. Apalagi kalau kita anak berkebutuhan khusus. Jadi anak yang normal saja mungkin bisa sekali dua kali, tetapi kalau anak berkebutuhan khusus harus diulang berkali-kali, ratusan kali, agar otaknya siap terhadap informasi baru dan mengerti, memahami ya. Nah, rangsangan sensoris itu multisensoris, anak akan aktif dalam terapi. Tentunya anak pada saat aktif dalam terapi itu harus happy, ya, harus bahagia, sehingga dia siap menerima ilmu, siap menerima pembelajaran dari ayah bunda, ya, membuat anak senang, gembira, sehingga dia rasa percaya diri, sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Oke, lanjut. Nah, ini contoh aktivitas sensoris motor yang terlibat pada seorang anak saat menulis, ya. Di sini vis itu visual. Jadi dari proses menulis ini sesuatu proses yang sudah koordinasi dengan baik ya, di mana dia melihat, dia merasakan sentuhan dari ininya, pulpennya, pensilnya, di mana dia koordinasi eye hand koordinasi untuk menulis dengan baik. Apakah tulisannya baik atau tidak, itu juga berproses ya. Apakah duduknya tegak atau sambil tiduran, ada yang tidur nulisnya begini, ada bisa nulisnya tegak, ada yang belajarnya sambil jalan-jalan gitu ya. Oke, next. Lanjut. Nah, ini contoh anak saya.
Seto pada waktu itu sedang membantu ayahnya mencuci mobil. Ini koordinasi yang dia lakukan, walaupun memang harus diulang berkali-kali karena butuh ketahanan yang luar biasa dan butuh diulang berkali-kali untuk dia bisa koordinasi, melihat dan memegang selang untuk menyiram, mencuci mobil, ya. Dan ini dia sedang membantu membersihkan kolam ikan. Ya awalnya sih kita niatnya membantu, tapi hitungan 5-10 menit dia akan bermain, oke? Dan bermain dia akan merasakan sensasi dari taktilnya, sentuhan dengan si air dan sentuhan dengan si ikan yang dia masih perlu stimulasi, ya. Oke, lanjut. Ini di saat dia ikut ke pasar, dia bisa merasakan beberapa tekstur buah-buahan. Di sini temanya memang kita mau belajar buah, di mana belajar jeruk, kulitnya itu halus dibandingkan buah salak, ya. Bagaimana pisang bentuknya, ya. Nah, itu di sini kita proses pembelajaran. Dan ini proses pembelajaran Seto bermain di belanja di supermarket, di mana dia suka masuk ke rak anak-anak autis itu punya kesukaan bahwa kalau yang teratur, tertata rapi, dia sangat-sangat suka sekali dan dia memperhatikan huruf-hurufnya, berusaha mengeja, ya. Lanjut. Nah, ini cerita bahwa dia sudah lebih kompleks lagi. Dia ada koordinasi mendengar perintah ayahnya untuk naik ke atas, lalu dia koordinasi naik turun. Yang dibicarakan tadi adalah sensori motor, ya. Dan ini juga koordinasi dengan adiknya, di mana dia mau membonceng adiknya untuk naik sepeda. Oke, lanjut. Ini juga lari pagi dengan adiknya. Ini juga sensori motor dengan ayahnya. Oke, kita rangsang kinestetiknya. Lanjut. Ini juga sendiri dia suka main ayunan, di mana sensoris yang terangsang adalah taktil, lalu dia merasakan angin, ya, rasa, lalu dia merasakan vestibularnya, keseimbangannya dia rasakan, ya. Ini juga dengan hamuk dia akan merasakan nyaman. Oke, lanjut. Ini juga koordinasi dari mata, lalu dia motoriknya menyuapi adiknya makan. Ya, ini interaksi sibling itu sangat luar biasa. Sehingga ayah bunda selama melakukan terapi di rumah, libatkan adiknya, libatkan kakaknya, ya. Itu luar biasa yang akan membantu ayah bunda sekalian. Oke. Ini selalu jadi belajar interaksi sehingga dia berekspresi dengan adiknya juga, ya. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman di Daya Pelita Kasih pada saat melakukan kelas musik. Silahkan, Pak. Luar biasa dengan happy, maka nyanyi dengan koordinasi mata, tangan, kaki, ya. Oke. Hal ini terus dilakukan untuk anak-anak special needs di Daya Pelita Kasih sehingga bisa melakukan koordinasi yang kompleks. Untuk orang normal sih mungkin tidak ada masalah, ya, tetapi kalau untuk mereka adalah sesuatu sekali. Mereka bisa bergerak dengan lembut, ya, terhati baik. Oke. Dia akan happy. Nah, ini happy-nya masih hiper, ya, di mana dia belum luwes kalau orang bilang.
Oke, good, keren banget nih. Di sini kelas musiknya lebih kompleks lagi, di mana mereka mau beberapa alat musik cukup banyak, perkusinya tidak hanya satu, ya. Lalu dikombinasi dengan gerakan, ya, dikombinasi dengan musik yang ceria. Oke. Untuk anak berkebutuhan khusus, hal ini luar biasa. Tidak semudah yang kita pikirkan. Tapi dengan begini mereka akan belajar luas dan mereka akan happiness. Begitu mereka happy, pembelajaran itu akan berjalan dengan baik dan anak jauh lebih tenang, jauh lebih rileks, ya. Oke. Ini ada gerakan yang diinstruksikan. Oke, keren sekali. Luar biasa. Ya, dari kesimpulan yang saya sampaikan, pentingnya memahami kebutuhan, kekurangan, atau kelebihan panca indera yang tidak terorganize di setiap individu, ya. Jangan memaksakan mereka untuk menghadapi pengalaman indera yang mereka tidak suka. Jadi start yang pertama, mereka harus happy, oke? Lalu memberikan peringatan sebelum anak mengalami peristiwa yang belum dialami. Jadi misalnya dia mau sekolah, kita kasih tahu, Mas besok mau sekolah ya, besok aku antar ya, naik mobil ya, atau naik motor ya, habis itu nanti di sekolah ketemu teman-teman gitu ya. Itu diceritakan sebelumnya, sehingga besok pada saat dia di sekolah tidak terlalu kaget. Yang berikutnya, perkenalkan, tunjukkan secara perlahan. Perlahan itu penting dan bertahap dan diulang-ulang, ya. Berikan anak kemampuan kontrol atas rangsangan kepekaan, kasih ruang waktu untuk dia belajar, proses belajar. Kalau dikatakan anak ABK, terutama autism, itu biasanya kita sampainya ini anaknya kayak mesin diesel, lamanya panasnya lama gitu ya. Jadi diulang sampai dia dong, oke? Ya, semua informasi anak autism berbeda-beda. Judulnya autism, tetapi plus-plusnya banyak sekali, ya. Sehingga itu pada saat assessment pertama belum tentu semua dapat. Kita biasanya assessment dapatnya apa, lalu nanti berikutnya kita sambil dilihat apakah berkembang dengan baik atau tidak, ya. Itu makanya butuh pantauan yang assessment yang diulang, lalu kita bikin goal jangka pendek supaya mencapai goal yang jangka panjang, sehingga proses pembelajaran akan jauh lebih baik, ya. Oke, lanjut. Bila segera dipahami, ya, kekurangan dari anak sensorisnya di mana, akan membantu dan menentukan diet makanannya, diet untuk pengolahan stres ya, mengenali kelelahannya dia tuh karena apa. Dan itu setiap detik berbeda untuk anak autism. Pahami ya Ibu ya? Gangguan perilaku yang terjadi itu efek dari problem sensoris yang tidak terpenuhi ya, serta gangguan sakit dan pengobatan yang lain itu harus dipahami. Sehingga terapi sensori integrasi ini harus berkesinambungan dan harus penuh kasih. Dan kuncinya adalah happy. Dan Ibu Bapak sekalian sebetulnya tidak usah kecil hati. Kita bisa mulai dari apa yang ada di rumah, apa yang Ibu rasakan, apa yang
Dengan usapan aja itu udah sesuatu pembelajaran. Dengan dipeluk, dicium, disayang, itu proses pembelajaran yang luar biasa. Ya, interaksi sesama nomor 1. Ya, oke. Terima kasih. Kita kembalikan ke Miss Fanny. Oke, terima kasih Dokter Lela. Ya, teman-teman semua, kita bisa kasih tepuk tangan virtual buat Dokter Lela. Thank you, Dokter, materinya. Ingat ya, kuncinya adalah happy. Ya, coba sekarang, meskipun nggak on cam, nggak apa-apa, tunjukin senyum tercantiknya, ya. Kalau di Hai Intan. Intan Hebat. sekali senyumnya. Oke. Bu Meina juga tuh senyum tercantik. Kalau di samping kiri kanannya ada anaknya, senyum, kasih senyum, kasih peluk, bilang I love you gitu. Kapan lagi ya kan? Nah, kalau nggak ada momen kan nanti bingung gitu. Nah sekarang dikasih momen. Gitu. Iya. Ya kalau kalau ada anaknya bisa dipeluk, bisa tuh Bu Meina, I love you. Hai. Oke, iya. Terima kasih Dokter Lela, materinya luar biasa banget. Kalau saya boleh ambil kesimpulan yang saya dapat secara keseluruhan adalah kita nggak bisa judge bahwa atas perilakunya aja gitu. Kita mesti breakdown lagi perilakunya itu ternyata karena sensoris loh gitu. Kita hanya yang mesti memahami bahwa di mana nih sensorisnya yang masih bolong gitu. Betul. Nah, karena kita butuh repeat nih, kita butuh ulang lagi. Jadi kita juga mesti cerdas-cerdas, kita mesti kreatif-kreatif nih Bapak Ibu semua untuk mengolah gimana aktivitas yang kita pengen anak kita capai gitu ya, perkembangan yang ingin kita capai kita olah menjadi aktivitas yang lebih menyenangkan, kitanya juga ngobrol juga nggak yang pokoknya kamu harus begini ya, terus matanya melotot mengharapkan dia happy sama kita gitu ya. Jadi kita juga mesti happy, nggak bisa yang terlalu stres juga supaya berdua sama-sama berkembang gitu. Oke, nah karena antusias, sekarang kita akan membacakan pertanyaannya nih Dokter Lela, karena banyak banget. Banyak ya? Yang udah masuk. Banyak. Oke, dari Bu Rita. Dok, biasanya penanganan terapi untuk anak yang belum terstimulasi area yang sensoris itu di terapi apa ya dok? Mohon pencerahannya. Mungkin Dokter Lela bisa menjelaskan area situ. Oke, biasanya kami pada area tersebut, saya di tumbuh kembang biasanya kita akan melakukan asesmen dulu ya, areanya mana aja. Dari panca indera yang 5 itu dia terhambatnya di mana. Biasanya anak datang ke kami dengan belum bisa bicara. Gangguan bicara nih dok, gitu. Nggak ngomong-ngomong, atau nggak bisa jalan, atau dengan sindrom-sindrom yang lain. Nah, dari situ yang tadi saya ceritakan, sepintas saja. Pada kasus anak autism atau anak berkebutuhan khusus, hampir rata-rata problemnya adalah Linggards. Linggards itu di pencernaannya dia. Sehingga Bapak Ibu boleh bertanya kepada diri sendiri dan partnernya, apakah ada alergi? Ya, 1, apakah ada alergi? Yang kedua, apakah ada gangguan pencernaan? Yang sekarang ngetrennya dibilang mah ya, apa GERD ya, gitu. Apakah itu? Ataukah makannya pilih-pilih, nggak mau makan buah, ya, makannya itu aja, nggak mau yang lain. Pokoknya kalau dikasih yang lain, jijik atau nggak mau aja, gitu ya. Nah, itu biasanya sudah ada tanda bahwa sensorisnya belum terstimulasi dengan baik. Nah, nanti ibu bapak boleh bawa anak-anaknya ke dokter anak boleh, atau ke dokter rehab medik setempat, dokter spesialis rehabilitasi medik. Lalu nanti kita akan asesmen sensoris mana yang perlu distimulasi. Kalau kelihatannya dia sensori motor misalnya gitu, kita tinggal kasih ke Miss Fanny. Miss Fanny tolong bantu dong ini supaya diajak lari-lari happy-happy, pokoknya outbound boleh deh, outbound gitu ya. Biasanya di anak-anak yang besar. Kalau anak-anak kecil kita masih yang tergantung sensorisnya apa yang bermasalah. Misalnya dia di daerah oral,
yang anak-anak kecil belum bisa bicara. Oke, kita akan cek dulu daerah oralnya. Apakah sikat giginya males-malesan? Ataukah nggak mau sikat gigi? Atau sikat giginya cuma di mulut aja? Ya? Atau benar-benar tidak mau. Nah, biasanya anak-anak itu sensoris yang di daerah oral, taktil, dan segala macam biasanya giginya jelek, giginya kuning, giginya hitam, ya susah diajak sikat gigi. Nah, itu udah contoh. Oke? Itu sih, Miss Wani. Ada kayaknya kalau kita kupas ada 2 tahun kali ya. Iya benar banget, banyak banget soalnya ya dok ya. Belum lagi nanti sensorisnya ngelihat dari posturalnya gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu bingung, ya sudah, kita ke rumah sakit, boleh dokter anak, boleh dokter rehab, center tumbuh kembang, atau ketemu terapis. Nanti kita akan bantu untuk assessment, kasih bocoran. Oh, yang kurang ini Bu, gitu. Nanti bisa nggak dilakukan home program di rumah? Kalau nggak bisa juga, ya sudah, kita bantu di center-center kayak di Daya Pelita Kasih, itu luar biasa. Dia membantu anak-anak ini untuk menstimulasi apa yang dia butuhkan. Oke, lanjut. Ada pertanyaan yang lain? Atau mau ditanya ibunya? Oh iya boleh. Kalau Bu Rita masih agak kurang jelas, mau interaktif langsung boleh. Bu Rita mau open cam, mau open mic kah? Oke, karena nggak ada. Oke, sudah cukup. Terima kasih Bu Rita. Dan selanjutnya ada yang bisa dibantu? Ada pertanyaan dari Bu Ari. Hai. Malam. Apakah ada batasan usia pada anak ASD dalam belajar ketertinggalan dalam pemenuhan sensorisnya? Bagaimana dengan ASD usia dewasa? Terima kasih. Oke, ya sebetulnya yang tadi kita bilang bahwa semakin dewasa semakin kompleks kebutuhannya, sehingga dia permasalahannya juga semakin kompleks. Di samping area sensori motornya, psikologisnya, ya, belum dia ngambek-ngambeknya lebih cihui lagi, ya, tetapi tidak ada kata terlambat. Yang jelas pada kasus autism itu puzzle-nya banyak, bolong-bolongnya, ceplok-ceploknya banyak, sehingga di Daya Pelita Kasih ini salah satu center yang mengisi kekosongan tersebut. Jadi kalau tadi itu ada video yang bagus sekali, interaktif ya, video di mana dia mengikuti kelas musik. Begitu di kelas musik, dia dengar musik, dia happy, tidak hingar-bingar, dia happy, senang, terus melihat temannya bertepuk tangan, bermain musik, ya, bergerak ke kanan ke kiri, ya, lalu mengikuti perintah gurunya, dia happy, ya itu sesuatu yang sudah multisensoris di stimulasi dari kelas musik. Jadi di Daya Pelita Kasih tadi di awal kan sudah banyak video-videonya ya, ada kelas musik, ada kelas melukis ya, art kelas itu banyak sekali manfaatnya, sehingga kita menstimulasinya tidak satu-satu, jadi memang multi, apalagi yang dewasa, tidak ada kata terlambat, ya. Oke, saya boleh menambahkan, yang penting kita membantu mereka untuk bisa mencapai titik fungsionalnya mereka, gitu ya dok ya. Dengan sensoris yang bolong-bolong gitu, motoris yang mungkin bolong-bolong, tapi kita mengupayakan untuk mengisi puzzle-puzzle-nya itu, mengisi si lubang-lubangnya itu, untuk mereka bisa fungsional dengan baik, untuk mereka bisa mandiri dengan baik gitu. Karena kalau balik lagi kayak saya aja dok, saya masih taktil defense loh dok. Saya kalau pakai renda-renda gitu, saya risih gitu. Dan tapi itu kan, goalnya beda-beda ya. Iya. Maksudnya goal sekarang sama goal besok itu berbeda. Betul. Kita kan harus dinamis menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkannya dia juga gitu. Jadi it's okay, kita tetap terus berkembang, kita akan terus tetap bantu untuk mengisi setiap hasil yang kosong untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya mereka gitu ya dok ya. Oke, kemudian dari Pak Gibran Ali. Izin bertanya dok,
setelah baca slide disfungsi sensori integrasi, ternyata banyak sekali yang sama dengan kondisi anak saya. Anak saya cerebral palsy, usia 10 bulan. Hanya 1,5 tahun terapi di RS untuk optimalkan motoriknya, karena anak saya lemah pergerakannya di sebelah kanan. Kemudian lanjut terapi sendiri di rumah selama pandemi. Di usia 3 tahun, alhamdulillah bisa jalan 10 langkah. Alhamdulillah. Untuk perkembangan yang lain, kami upayakan latih sendiri di rumah. Untuk SI sendiri memang harus kita screening dulu ya, Dok. Apakah bisa kita latih sendiri dan latih SI sederhana untuk melatih emosi dan konsentrasinya di rumah? Gimana ya, Dok? Karena mungkin tidak bisa lanjut TW jika konsentrasinya masih terpecah. Maksud saya bisa latihan di rumah biar anaknya juga nyaman dan dekat dengan orang tuanya. Ya, Pak Gibran, puji Tuhan. Jadi memang itu yang namanya setiap treatment sebetulnya yang diutamakan adalah orang tuanya, ya. Jadi kalau kita assessment siapa orang tuanya atau caregiver, pendampingnya, ya, pramurawatnya itu kita libatkan. Sehingga setiap kali treatment, misalnya Miss Fani mentreatment anak, ya, habis itu PR-nya apa? Home programnya apa? Pasti ada home programnya, Pak, yang bisa kita lakukan. Sehingga tadi yang saya sampaikan bahwa tidak usah berkecil hati, kasih Bapak pun, dekapan Bapak pun, pelukan Bapak pun, pelusan, itu sudah merupakan sensori integrasi, ya. Misalnya Bapak bernyanyi bersama, ya, berdoa bersama, ya, itu juga. Menyapa di pagi hari itu luar biasa. Atau pada saat anak tidur, kita bisikkan sesuatu, telinga ini 24 jam terbuka, ya. Telinga 24 jam terbuka, sehingga saya biasanya menyampaikan ke orang tua, bagi yang muslim silahkan murotal Al-Quran, ya, atau lagu-lagu silahkan rohani pasang, atau yang non muslim silahkan lagu-lagu sekolah minggu, karena lagu-lagu sekolah minggu itu kata-katanya sederhana, happiness, dan anak-anak suka, ya, sesering mungkin diperdengarkan, karena itu paling enggak mendampingi di saat ayah bunda mandi, di saat ayah bunda masak, gitu ya, itu yang bisa mendampingi. Nah, kalau bisa disekolahkan jauh lebih baik lagi, atau di treatment di tempat center-center tertentu bisa membantu ayah bunda menambah wawasan apa yang perlu distimulasi. Dan kalau bisa terpantau, sehingga keperluan sekarang terpenuhi, nanti bertambah lagi. Itu yang saya bilang, kita bikin goal jangka pendek akan berkala mencapai goal yang jangka panjang, sehingga anak mengalami proses pembelajaran yang lebih baik, gitu. Iya. Terima kasih, Dok. Mungkin kalau misalkan selama ini berpikir bahwa SI harus ayunan, SI harus papan titian, ternyata nggak begitu. Kalau nggak ayunan bisa dengan orang tuanya sebetulnya, kan diayun. Kita udah digendong tuh diayun, oke? Itu vestibular, gitu ya. Jadi kita convert apa yang nggak ada, jadi kita ayun, kita lempar ke atas, diterbangin, gitu ya. Iya. Dengan kondisi CP pasti butuh pemantauan khusus karena nanti spastisitasnya jadi lebih tinggi, ada postural kontrol yang harus dibenahi. Kalau misalnya bisa datengin visio atau datengin OT untuk mungkin 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk dapetin home program, menurut saya itu lumayan membantu sih, gitu. Iya, kemarin kita di saat pandemi ini, kita ada proses program yang telemedicine dengan interaktif seperti ini, sehingga ayah bunda sudah terbiasa di rumah dengan anaknya, lalu kita akan kasih program-program berkala, program dari dokternya, program dari terapisnya, sehingga terpantau sih, ya. Terhubung saja di rumah sakit atau center-center tertentu yang sudah ada telemedicine, biasanya bisa dilakukan. Ya, gitu. Oke, terima kasih, Dok. Kemudian dari Bu Azizah Kusuma. Selamat malam.
malam, izin bertanya untuk pengenalan latihan dalam memotong kuku dan rambut agar anak lebih tenang itu gimana ya, Bu? Selain itu, jika anak masih takut suara petir, itu gimana caranya agar lebih tenang? Padahal sudah sering disounding. Kalau petir itu nggak apa-apa selama kita di dalam rumah, tapi anak masih tetap takut. Nah, itu Ya, gimana, Bu? biasanya kalau yang seperti itu, satu, tenangkan dulu anak. Yang pertama adalah sentuhlah dia, peluklah dia, ya. Kalau kasih ibu sudah sampai ke anak, dia sudah tenang, kita sampaikan informasi bahwa itu petir, lalu kita bantu dia dengan doa kecil, ini doanya nak begini, supaya terhubung dengan Tuhan, kita tenang dan kita terlindungi sama Tuhan gitu. Anak akan jauh lebih tenang. Kalau kita sampaikan kayak anak dewasa, itu petir nak, itu halilintar. Dia aja udah menguasai dirinya aja tidak bisa, dia belum bisa. Sehingga dia perlu dipeluk. Begitu juga anak yang dibilang tantrum, yang ngamuk nggak karu-karuan, peluklah dia. Nanti kurun waktu tertentu, dia ada taktil yang memenuhi stimulasi tubuhnya, dia akan jauh lebih tenang. Dia akan bisa ini meregulasi itu, mengontrol kepanikan dirinya gitu. Lalu biasanya kalau yang masalah gunting kuku, banyak yang ibu-ibu tuh melakukan di tengah malam. Di saat semua sudah tidur nyenyak, baru dia lakukan. Saya pun masih sekali dua kali masih seperti itu. Tetapi memang di awal tuh buat berantem dulu ya, penuh dengan rejang-merejang. Rejang tuh kita tekan atau kita bekap dia untuk ini ya, jari gini. Itu di awal. Nanti proses pembelajaran di ayah ibu akan lebih baik lagi. Tapi pengalaman saya memang ada pengalaman yang agak barbar. Saya bilang gitu. Barbar itu saya harus berdekap dulu ini. Nah, sambil belajar, oh ternyata setelkan musik. Jadi ada proses kita setelkan musik bahwa kita jari ibu di mana? Di sini jari aku gitu kan. Terus habis itu ya lagu finger boleh ya. Jadi ini kelingking, ini sambil bermain. Habis itu kita mencontohkan misalnya ayahnya digunting kuku depan dia atau adiknya digunting kuku. Fine, tidak sakit kok. Ya, enak kok. Ini jari kelingking dulu ya. Biasanya anak autism tuh dia berstruktur, dia harus disiplin, mulainya dari mana ya. Pokoknya dia yang punya aturan. Mau jari ibu jarinya dulu atau kelingkingnya dulu, itu mamanya nggak boleh ini salah gitu, biasanya sih gitu. Sehingga kita mulai sambil bernyanyi, kita pangku, kita peluk, kita kasih tahu yuk gunting kuku dulu. Nah sekarang belum mau, oke besok diulang lagi. Tidak sekali langsung bisa Bu, memang itu akan diulang lagi. Begitu juga rambut juga begitu. Sehingga biasanya kita bilang tiap bulan ya dilakukan potong rambut supaya dia merasakan keras itu. Potong rambut tuh rasanya nyaman kok, nggak menyakiti, atau dengar suara clippernya tuh bzzz, gitu kan, itu kan sesuatu yang tidak nyaman di telinga dia dan rasanya itu getarannya itu dia nggak suka dan itu harus dilatih. Biasanya latihnya dengan kita kelitikin dulu ya, kelitikin di kepala, ngetesnya gimana sensorisnya bermasalah, taktilnya di mana, saya elus kepalanya mau nggak, kadang anak-anak nggak mau, menghindar, atau kakinya kita kelitikin dari kepala sampai ujung kaki, mana yang hipersensitif, mana yang hiposensitif, biasanya akan terlihat dari situ, dari dielus, dikelitikin sampai dicolek-colek. Dan pesan yang saya minta dari ayah bunda adalah jangan biarkan anak ABK itu dengan dirinya sendiri lebih dari 1 jam. Kenapa? Karena dia tidak terstimulasi, dia nggak ngerti persepsinya benar atau tidak. Jadi jangan sampai 1 jam, habis itu sering aja digoda. Jadi kalau dikelitikin di sini,
masalah nggak? Sininya kritikin, masalah nggak? Ngamuk nggak ya? Atau diem aja tanpa ekspresi, bisa juga gitu. Ada yang di sini kalau yang buat potong rambut terus kita klik gitu. Kita dari sensitif sampai ya udah biasa aja. Kalau biasa aja berarti sudah bisa gitu. Menjawab? Oke, terima kasih Dok. Balik lagi tetap harus sabar, tenang, nggak panik, dan tetap melakukan repetisi ya. Ya, betul. Kalau boleh saya tambahin dari sisi visionya nih Dok gitu. Ketika kita ngobrolin sensoris, kita takut gitu. Saya setuju banget sama yang Dokter Lela sampaikan bahwa kita mesti yang harus jadi 911-nya anak-anak kita untuk jadi tenang, untuk it's okay kok gitu. Kitanya nggak ikutan panik. Cuman kalau dari sisi visio melihatnya bahwa ketika kita secara sensoris proprioseptifnya nggak oke, nah kita juga pasti akan lebih gampang tergoncang ketika ada auditori, visual, hal-hal yang panca indera yang sifatnya lebih banyak menangkap dari luar itu, akhirnya kita jadi lebih gampang takut, lebih gampang sensitif terhadap suara. Jadi biasanya kita pasti akan kasih home program untuk meningkatkan gimana proprioseptif ini lebih aktif, supaya kita juga jadi lebih bisa ngerasain badannya, jadi kita juga ngerasa lebih secure gitu. Jadi kalau ada suara petir yang tadinya ngagetin banget, mulai berkurang jadi ngagetin. Nanti ngagetin aja sampai oh petir gitu. Jadi itu akan terlihat ketika berkonsultasi nanti gitu ya Dok ya. Ini Iya, betul. bagaimana nih? Bertahap. Kira-kira apa nih yang kayak begitu? Oke, terima kasih Dok. Semoga menjawab ya. Kemudian ada dari Bu Linda Lianti. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan anak yang setiap terapi selalu menangis? Masuk ruangan terapinya sudah nangis. Apakah tetap dilanjutkan? Terima kasih. Itu sudah dibuat trauma di awal. Itu yang saya tadi sampaikan, saya pesankan ke ayah bunda, tolong sebelum kita mau bergerak keluar rumah, di mana di rumah itu tempat yang paling nyaman untuk dia, tolong sampaikan, kakak, ini kita mau belajar ya, gitu. Kita mau belajar ke terapis ketemu tante ini ya, nanti kakak belajar ini. Jadi disampaikan dulu, ya, sehingga anak tidak kaget, sehingga performansnya bagus gitu. Kalau dari awal juga ayah bundanya juga mohon maaf, mungkin memang ada gangguan sensoris juga, lupa menyampaikan, nggak sempet, biasanya anak demam panggung langsung panik. Dan apalagi kita seneng ya dari dulu dari kecil tuh, kalau nakal nanti disuntik loh. Jadi kalau ke rumah sakit, bau rumah sakit, apalagi dia hipersensitif. Begitu bau rumah sakit, masuk pintu udah jerit, ya. Jadi janganlah menambah trauma bagi anak-anak kita. Jadi papa mama tolong sekali untuk menyampaikan dulu. Nggak boleh underestimate, misalnya, mereka nggak bakal ngerti deh gitu. Mereka ngomong aja susah. Enggak, disampaikan saja. Mengerti nggak mengerti, dia punya telinga, dia punya CPU, otak kita merekam bahwa kalau ke ruangan itu, bahwa kalau ke rumah sakit, bahwa kalau ke ruangan terapis nggak apa-apa, santai kok, tantenya baik kok, omnya baik kok, kan kita cuma bermain. Nah, kalau ayah bundanya juga tenang menyampaikan dengan baik ke anak-anak, anak-anak juga nggak akan panik gitu ya. Jadi tolong belajar untuk berkomunikasi, menyampaikan apa yang akan dilakukan gitu. Karena anak-anak ini anak-anak berkebutuhan khusus, kembali lagi tadi Miss Fani juga bilang, tolong dilakukan dengan tenang, berulang-ulang, never ending ya, papa mama, jangan, apa kata anak sekarang, jangan baper ya, jangan baper, tetap semangat, harus terus semangat memberi itu. Intan aja tahu baper Intan ya. Ya, oke.
Oke, thank you, Dok. Mungkin kalau misalkan orang tuanya boleh ikut di sesi itu akan lebih baik ya, Dok, ya. Jadi Iya, anak juga akan lebih merasa secure karena kan terapis itu tetap orang asing buat mereka, ketemu cuma 1 jam, 1 minggu cuma berapa kali sih, paling mentok 6 kali lah kalau dia terapi tiap hari ya. Kalau misalkan orang tua bisa masuk, bikin semuanya jadi lebih secure, terus orang tua juga bisa ngerjain home program yang tante dan omnya kasih, itu kan iya betul. bisa sinkron. Jadi lebih lebih ada kolaborasi gitu ya, Dok, ya, antara Betul. Jadi ayah memang dan harus interaksi dulu dibangun bahwa tantenya nggak apa-apa atau misalnya ibu bisa minta waktu kepada terapisnya untuk bisa masuk di satu sesi supaya bisa menerjemahkan ke anak dan ibu bisa menyadur ya merekam nanti di rumah dilakukan lagi gitu sehingga anak merasa nyaman gitu ya. Kenyamanan itu pertama kali dilakukan dengan orang tua, lalu kepada terapis, kepada orang lain, sehingga dia akan belajar cepat untuk interaksi dengan orang lain, dunia luar. Ya, oke. Oke, thank you, Dok. Kemudian ada pertanyaan lagi. Pertanyaan kita masih banyak loh, Dok. Serius. Iya banyak banget. Kemudian ada dari Francisca Sally. Bagaimana penanganan gangguan untuk anak dengan ADHD, Dokter Lela? Oke, AD ya. ADHD yang mana? Attention Deficit Disorder. Kembali lagi orang tuanya bisa interaksi atau tidak. Lalu sensory profile-nya yang masalah yang mana? Cuma biasanya kebanyakan kalau bicara ADHD, kembali lagi masalah perut. Makanan apa yang sudah mama masukkan ke dalam perut anak gitu ya, supaya dia satu. Biasanya kalau ADHD saya sudah bilang, tolong hindari karbohidrat. Ya, karena karbohidrat begitu masuk terlalu banyak di mulut, begitu hap, itu akan berubah menjadi gula. Yang jahat, sukrosa itu yang jahat ke tubuh anak sehingga anak menjadi lebih hiper. Begitu dia hiper, proses pembelajaran akan sulit. Dia akan muter terus, dia lari sana, distraknya luar biasa. Sehingga yang pertama saya akan tolong mah kalau misalnya mau terapi, mau assessment, tolong karbohidratnya dikurangi, gula-gulanya dikurangi. Nanti kalau udah makanannya sudah dietnya dapat, insya Allah akan mulai pelan-pelan akan berusaha tenang, lalu proses pembelajaran akan dapat gitu. Dari hiper itu kan artinya vestibular seeking-nya, terus sensory profile yang sensori motoriknya akan dikejar lebih banyak. Biasanya anak-anak yang sekolah yang ada masalah dengan ADHD, sensori motor yang bermasalah, saya akan bilang, kalau rumahnya dekat, saya minta dia datang setengah jam, 1 jam sebelum pelajaran dimulai. Ngapain dok? Ya, sekarang dia bisa nggak naik sepeda ke sekolah? Dia motoriknya dikejar dulu. Sesudah motoriknya dikejar, lalu dia akan jauh lebih tenang. Proses pembelajaran akan dapat. Sehingga biasanya kalau dulu zaman saya kecil tuh ada satu hari di hari Jumat kita senam kesegaran jasmani ya, kalau nggak salah dulu itu namanya. Itu fungsinya sebelum kita belajar. Fungsinya adalah supaya anak jauh lebih tenang untuk regulasi proses pembelajaran itu. Gitu. Makanya kalau di Miss Fani kan sensori motorik itu bisa dilatih dengan banyak ini ya, banyak program lah gitu. Tergantung individunya sih. Saya punya pasien anaknya cerdas sekali, pintar sekali, usia 11 tahun, dia sudah atlet. Jadi dia pagi hari jam 5, rumahnya di Cibubur. Jam 5 pagi dia sudah ada di Senayan untuk berenang. Ya, benar-benar berenang untuk yang, jadi nggak tanggung-tanggung. Kalau ADHD saya udah bilang, karena baterainya di energizer, saya bilang ke orang tuanya, cari program yang jangan tanggung-tanggung, cari yang berprestasi.
Jadi habis sholat subuh, papanya dari Cibubur nyupir sampai ke Senayan. Senayan 1 jam dia berenang, habis itu dia kembali lagi ke Cibubur untuk sekolah. Habis dari sekolah, sore hari dia masuk klub bola. Luar biasa ya. Yang nganternya, yang dengar ceritanya capek. Dia mah nggak ada capeknya, juara lagi. Gitu ya. Untuk bicara ADHD itu mamahnya, papanya harus jadi manajer untuk anaknya. Autism juga begitu, ya. Semangat. Oke, terima kasih. Semangat. Yuk, bisa yuk. Oke, kemudian dari Bu Lisbeth Sitorus, anak saya selalu memukul-mukul pelipis matanya walaupun sudah dilarang. Sensori apa yang harus dipenuhi ya, Dok? Memukul jelas-jelas taktil ya. Yang jelas sih tadi saya bilang kalau anak tantrum ya dipeluk dulu ya. Dipeluk dulu kalau nggak terlalu besar. Kalau yang udah besar ya ayahnya yang peluk lah gitu. Kalau mamanya bisa kebanting ya. Dipeluk dulu, dielus. Mungkin dia belum pernah memahami bagaimana cara mengelus. Lalu kalau dia memukul di daerah pelipisnya, apakah masalah dengan matanya? Apakah dia pusing? Jadi untuk anak-anak ini dia penterjemahannya ya belum paham betul gitu. Itu yang saya bilang tadi disfungsi sensoris, di mana dia mendapatkan informasi tetapi proses di otak tidak berjalan dengan baik sehingga dia mau mengelus jadinya mukul. Gitu ya. Itu yang termasuk ke sensori motorik juga gitu. Sehingga bagaimana caranya kita selalu kasih tahu tadi dipeluk dulu, habis itu kita ajarin bagaimana cara mengelus dengan baik. Ini loh harus dielus, kalau kamu pukul nanti sakit. Saya punya ada kasus, ada satu anaknya sudah dewasa, terus caregivernya yang mendampingi itu selalu berbicara dengan membentak, tidak dengan kalimat halus tapi selalu membentak, dan itu anaknya langsung nurut. Saya bilang wah ini kebalik-balik ini. Jadi yang ngajarin itu bukan ngajarin kasih tapi penuh hentakan, dan itu anaknya makin lama dia akan makin memukul diri. Jadi makanya dulu pernah saya menyampaikan ke pendamping ini, caregiver, bukan hanya orang tua, bahwa penting sekali sensori integrasi dengan penuh kasih. Kita bagaimana mengelus, bagaimana memeluk, itu dikasih tahu dari awal. Bagaimana ngelitikin, bagaimana memukul, efek dari mukul itu bagaimana sakit. Diterjemahkan sakit aja belum tentu paham dia. Ini loh, tuh sakit. Nah, itu harus berulang-ulang. Ya, sampai dia paham betul bahwa itu sakit. Ya, semangat ya, Ma. Oke, terima kasih, Dok. Mungkin kita juga menjadi evaluasi diri juga ya, Dok ya, karena kan kita yang lebih dewasa, kita yang lebih bisa menilai secara objektif. Ini perilaku ini muncul kalau kapan sih? Apakah kalau dia sedih? Apakah kalau dia kesel? Apakah kalau dalam hal-hal situasi-situasi tertentu? Karena kalau misalkan dia ADHD ataupun ASD, biasanya kan ada keterbatasan verbal untuk bagaimana dia menyampaikan. Kadang dia juga masih nggak bisa identify perasaannya ini apa, kayak begitu. Mungkin kita juga bisa bantu untuk mempertegas, memvalidasi kamu tuh lagi ngerasain apa, dan kasih alternatif juga ya, Dok ya. Kalau lagi kesel mungkin bisa dengan cara yang lain selain mukul kepala, mukul pelipis mata. Kalau lagi sedih mungkin bisa dengan cara yang lain. Dipeluk, cari peluk, dielus kayak yang dokter tadi sampaikan gitu ya. Tapi mungkin kita sebagai orang tua jadi lebih bisa identify ini munculnya kalau lain ya, ini munculnya kalau apa ya, pencetusnya apa ya. Jadi kita bisa siap-siap juga, terus kita juga bisa sounding juga apa yang harus kita lakukan dan dia lakukan gitu ya, Dok ya. Tambahannya mungkin papa mama nggak boleh parno, bahasa anak sekarang ya, nggak boleh parno, tenang aja, cool gitu, perhatikan betul kebutuhan anak. Mungkin dia habis nonton
TV atau mainan game di tempat gelap, otomatis matanya yang bermasalah, gitu ya, matanya. Atau dia pukul-pukul gini setelah dia ingin sesuatu tapi mama papa nggak kasih, dia keselnya ke sini, bisa jadi. Jadi dengan ibu tenang, bapak tenang, itu akan pelan-pelan Tuhan akan tuntun kita untuk menerjemahkan apa yang dibutuhkan anak kita. Terutama anak-anak yang nonverbal ini kan bahasa kalbu ya. Jadi memang benar-benar harus harus pakai bahasa kalbu gitu. Mama papa mesti empatinya tuh diasah. Hatinya tuh benar-benar diasah, ini anak saya butuhnya apa gitu. Contoh begini, Seto. Seto itu pada saat proses pembelajaran toileting training gitu, bahwa Mas kalau sakit perut ke kamar mandi ya gitu. Terus dia itu tidak paham bahwa ini makannya sudah terlewat. Ini antara sakit perut atau lapar. So, apa yang dia rasa di perut, dia akan lari-lari, kembung, terus habis itu dia ke kamar mandi. Bolak-balik ke kamar mandi, terus main flash. Bolak-balik ke kamar karena, oh ibunya terlambat kasih makan, ternyata itu lapar, kasih tahu. Mas Seto, kamu tuh lapar, bukan mau buang air besar, itu kayak gitu, ya. Ada juga yang ekstrim dia pukul perutnya karena mamahnya terlambat kasih makan, ya. Seperti itu. Jadi papa mama satu tenang, dua belajar jeli untuk menerjemahkan kebutuhan anak, ya. Oke. Terima kasih, Dok. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Francisca Sally lagi. Untuk terapi SI, apakah masih bisa dilakukan untuk ADHD yang sudah memasuki usia remaja, Dok? Tadi saya bilang never ending ya. Semakin tua, kebutuhan nggak usah yang remaja, kita aja juga masih perlu. Tadi misalnya udah bilang ya, saya masih sensitif nih sama yang renda-renda gitu ya. Oke, jangan dihindari. Pada saat tubuh kita siap menerima pembelajaran, kita coba baju yang renda-renda. Masih sensitif atau enggak? Kalau kita mau proses pembelajaran, kita akan mencoba lagi. Tetapi kalau kita menghindari, kita tidak punya proses pembelajaran di dalam diri kita. Ya, itu satu kuncinya di situ. Sehingga ada yang ibu-ibu sekarang, kenapa juga ibu-ibu nggak ngerti anaknya mukul-mukul harus diapain? Karena dia udah keburu panik. Aduh ini mesti diapain. Yang ada juga, karena dia juga butuh dipeluk sebetulnya gitu ya. Sebetulnya bisa saling menguatkan antara ibu bapak yang bermasalah dengan sensoris dan anak-anak ini. Biasanya kurang lebih hampir sama. Orang tua yang anak yang berkebutuhan khusus, ayah ibunya ada yang kurang-kurang dikit gitu loh. Ya. Cuman mungkin lebih menonjol di anaknya gitu ya, Dok ya. Iya. Bapak ibunya sempat sudah bisa diregulasi, tapi sebetulnya banyak juga puzzle-puzzlenya gitu loh. Iya. Ya. Bisa jadi misalnya kita angkatan saya tuh angkatan zaman Belanda dulu, tentara gitu ya, yang sama orang tua tuh nggak pernah dipeluk gitu. Pokoknya duduk, kamu harus duduk, iya duduk, nggak ngerti apa-apa gitu, pokoknya learning by doing istilahnya gitu. Tapi kalau sekarang semua dibantu, diterjemahkan supaya anak proses pembelajarannya happy dan dapat goalnya lebih cepat, ya. Oke. Terima kasih, Dok. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Bu Natalia. Anak saya bisa dari happy mendadak marah, terus mukul tangannya ke tembok. Belum lancar bicara, baru bisa iya, nggak suka. Perlu saya tambahkan sensoris apa ya, Dok? Tadi udah aku jawab, misalnya dipeluk dulu anaknya. Umur berapa ya anaknya? Oke, Bu Natalia mungkin bisa kasih feedback anaknya umur berapa? Mau on cam boleh?
Kayaknya sudah sibuk dengan anaknya. Ya, oke. Ada Bu Natali? Nggak ada dok, nggak ada. Ada. Mungkin ibu-ibu yang ada dulu aja kali ya. Oke, boleh. Atau bisa interaksi. Ya, nanti Ibu Natalia kita skip dulu ya, karena pertanyaannya butuh digali lebih interaksi. dalam ya, dok, ya. Oke, kemudian pertanyaan lagi, apakah dokter menerima konsultasi online, dok? Di Hermina Ciputat ya. Oke. Tetapi jadi, nanti diinformasikan kepada rumah sakit ya. Oke, jadi buat Bapak Ibu semua yang ada di sini yang mau konsultasi sama Dokter Lela bisa menghubungi Hermina Ciputat untuk minta jadwalnya untuk konsultasi online ya. Kalau mau konsultasi di Daya Pelita Kasih juga bisa hubungin hotline yang sudah ada. Nanti bisa diatur ya, Miss ya. Oh, bisa lah diatur ya. Oke. Kemudian ada dari Bu Indah. Apabila ada indikasi anak alergi, apakah harus diobati juga alerginya? Lalu apakah alergi mempengaruhi perilakunya, Dok? Iya. Jadi jawabannya iya. Yang jelas kalau anak alergi, kuncinya kita cek dulu alerginya apa, biasanya gitu ya. Lalu kembali lagi, kalau anak alergi biasanya terhubung dengan gangguan pencernaan. Ya, alergi apapun, cek gangguan pencernaannya. Ya, walaupun dia bisa makan, mungkin bisa aja. Aku bisa makan kok, tapi habis itu pup, buang air besar. Artinya tidak terserap dengan baik. Rata-rata anak alergi itu gangguan pencernaan, sehingga nutrisi yang Bapak Ibu kasih itu belum tentu terserap dengan baik dan tidak memenuhi kebutuhan otak untuk berpikir. Ya, nah pada kasus alergi biasanya saya minta evaluasi vitamin D-nya. Apakah vitamin D-nya cukup? Apakah perlu hormon-hormon lain? Apakah perlu enzim-enzim lain? Biasanya dokter anak akan memantau, dokter alergi imunologi akan pantau itu. Sehingga kami akan kolaborasi, sehingga pada saat kita terapi akan mencapai goal yang baik. Karena anak alergi itu rentan sekali, misalnya ibu memasukkan yang mengandung vetsin, ibu mengandung pengawet ya, pengawet, pengembang dan peng lainnya itu biasanya akan mengganggu, mudah sekali mengganggu gangguan pencernaan, lalu berpikirnya juga akan jauh lebih lambat. Jadi kalau dia minum minuman yang manis-manis, minum yang mengandung pengawet-pengawet itu ya, atau makan kalau yang sekarang istilahnya apa? Anak mecin ya. Iya. Anak mecin. Aduh, loadingnya lama Bu, lemot. Banyakan micin Bu, karena enak. Iya, itu dia ya. Udahlah berkebutuhan khusus, mamahnya kasih micin-micin, nah lemotin di sini, ya loadingnya lama, sehingga akan alerginya akan tercetus, ya. Apalagi biasanya anak-anak alergi yang terlupakan adalah terlalu banyak gula. Gula itu merangsang alergi terbentuk. Nah, begitu alerginya terjadi, itu proses pembelajaran mau diterapi bagaimana juga susah, gitu loh. Jadi biasanya kalau kayak gitu saya udah hindari gula, hindari tepung, hindari karbohidrat. Kalau nggak bisa hindari, ya udah dikurang-kurangin gitu. Atau perbanyaklah minum 100 cc, 200 cc per jam, ya. Lalu banyaklah buah. Menu diganti, dirubah. Tidak ala-ala warteg lagi. Biasanya kalau ala warteg kan nasinya segunung, lauknya sedikit gitu ya. Kalau ini enggak, buahnya yang banyak. Buah menu utama, jus setiap hari harus masuk gitu. Itu untuk enzim yang luar biasa. Biasanya anak alergi itu minta makanan yang natural. Jadi bukan obat yang nomor satu, tetapi makanan yang alami yang dia bisa memperbaiki, ya. Dan biasanya anak alergi hati-hati memberi makan di atas jam 8. Jam 6, jadi bukan, sorry. Salah saya. Di atas jam 5. Jadi jam 6 udah selesai makannya.
Nasi itu jam 6 udah selesai. Begitu kita kasih nasi di jam 8, kue-kue di 8, 9, selamat begadang, jangan begadang, gitu aja. Ya, itu akan on anaknya sampai jam 12, sampai jam 1. Gitu ya. Oke. Beda sama kita ya dok ya. Kalau misalkan kita makan jam 8, jam 9, habis itu ngantuk, tidur. Kalau anak-anak ternyata jadi Langsung seger, ya, baterai baru. Oke. Dok, ini kan kita udah talkative banget nih, banyak banget pertanyaan yang udah kita jawab. Kalau misalkan dokter mau minum dulu, boleh banget untuk minum. Ya, Kita ya, akan menyediakan waktu untuk dokter buat minum dulu. Karena dokter Lela juga semangat banget untuk kasih kita penjelasan gitu ya, untuk kasih kita pencerahan yang baru. Saya minum dulu ya. Silahkan dok. Jadi kita sambil tunggu dokter Lela, saya mengingatkan buat teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan mau datang berkunjung ke DPK, silahkan menghubungi hotline DPK yang tertera di kolom chat. Silahkan teman-teman bisa menghubungi nomor-nomor tersebut, mendatangi, mengunjungi, dan follow di media sosial kami, di Instagram, Facebook, dan juga website kami. Oke, kita lanjutin ya dok ya. Thank you dokter. Ya. Kemudian ada dari Lina Yanti. Saya punya murid ABK yang memiliki kebiasaan melempar barang seperti alat belajar, handphone, sendok, bahkan makanan yang sedang ia makan. Apa yang harus kami lakukan, dok? Kayaknya ada family meeting ya, sama orang tuanya dulu. Ya, kalau di sekolah biasanya ada guru BK-nya, biasanya kita minta tolong kepada tenaga yang profesional ya Bu ya. Kalau saya sih bilang begitu aja simpelnya. Karena kalau saya sampaikan di sini, dia sudah jelas-jelas kewalahan gitu. Nanti kita harus duduk bersama, asesmen bersama dulu, karena kondisinya sudah kompleks, di mana dia ada gangguan perilaku, behavior. Apakah di rumah juga ada contohnya, ayah ibunya berantem dulu depan mata, gitu bisa aja. Ya? Oke. Next. Ada yang raise hand, mungkin itu interaktif kali ya. Boleh, kita akan panggil Bu Indah dulu kali ya, karena Bu Indah tadi duluan untuk raise hand. Silakan Bu Indah kalau mau on cam dan interaktif. Ya, maaf saya masih ngelonin bocah, jadi saya off cam. Cuma tadi mau melanjutkan pertanyaan saya, dokter tadi kan kalau misalnya dia ada masalah pencernaan, maka kan ada kolaborasi antara beberapa dokter. Ada dokter anak dan dokter alergi. Nah, itu baiknya di rumah sakit mana ya, dok? Maksudnya yang berhubungan sama dokter nih, dengan dokter Lela, apa di Mayapada atau di mana baiknya gitu. Untuk Ibu rumahnya di mana ya? Di Tanjung Barat. Tanjung Barat ya. Anak umur? Anak saya mau 7 tahun. Kondisinya sih sekarang dia udah nggak makan gula. Udah itu udah nggak tepung dan nggak susu gitu. Nah, cuma saya tadi pas dokter ngejelasin saya agak nge-trigger tuh karena berat badannya nggak signifikan naik. Maksudnya ya 2 tahun ini naiknya paling cuma sekilo ya, dari 20 kilo jadi 21 kilo gitu. Terus saya takutnya dari sisi alergi dia udah saya jauhin, tapi dari sisi pencernaannya belum saya perbaikin gitu, dok. Iya, biasanya sih saya asesmen di Hermina Ciputat sih boleh, atau di Mayapada juga boleh. Biasanya kalau Mayapada saya sore ya, kalau Hermina Ciputat pagi. Nah, itu biasanya saya akan cek vitamin D-nya. Jadi kalau pengalaman pribadi saya, anak saya yang kedua itu amandel ya. Ada amandel sama dulu picky eater. Karena memang di usia 2 tahun, sebelum 2 tahun, kita ketolongan untuk memberikan kerupuk. Ingat ya ibu-ibu ya, sebelum 2 tahun, bayi-bayi itu jangan dijejelin kerupuk.
karena itu micin yang merusak susunan saraf pusatnya. Dan itu efeknya adalah di usia berikutnya dia akan masuk ke ranah picky eater. Tidak mau makan, makannya pilih-pilih, kering-kering aja ya di situ. Sehingga di samping ibu breakdown yang sugarnya, ya itu yang pengawet-pengawetnya masuk atau tidak gitu loh. Sekarang kita cek vitamin D-nya bagaimana, vitamin yang masuk bagaimana, apakah jadi sampai anak saya yang autis si Seto itu sampai mohon maaf saya kalau dia pup itu saya sampai perhatiin itu jagung masih keluar jagung. Kangkung saya masukkan itu masih cuman beda warnanya dikit, hancur juga enggak. Begitu luar biasa. Begitu saya perhatikan apa yang anak saya bisa cerna, tiap anak berbeda. Ya, satu supaya dia tenang, perutnya itu saya kasih labu siam, labu parang, kentang, ya. Lalu saya makannya dia tiap hari itu cuman oseng wortel, yang dia bisa cerna ya, wortel, bengkoang, sama labu siam. Saya masak bawang aja, oseng. Begitu saya kasih itu, jauh lebih tenang. Tidak lari sana, lari sini. Dulu, begitu saya kasih masuk apa, daging apalagi. Masuk daging, lari lagi. Nggak bisa. Dia langsung cepat kembung. Itu yang anak distrak itu kenapa? Kita cari tahu dulu. Biasanya nggak jauh dari pencernaannya, tidurnya cukup atau tidak, ya. Ada gangguan alergi atau tidak gitu, itu yang harus diperhatikan Ibu. Jadi memang kalau kita proses belajar kita harus memperhatikan perutnya anak dulu. Iya, jadi kan sebenarnya dia udah terapi udah dari umur 2 tahun Dok, jadi dia udah 5 tahun terapinya. Udah kemana-mana, udah sekarang terakhir kita di klinik anakku sama di Lilliput. Nah, udah itu untuk masalah makan dia nggak picky, dia makan semuanya. Cuma kita yang dulu pernah tes alergi, rupanya alergi nasi putih. Udah itu sekarang nasi merah. Tepung-tepungan udah stop, udah lama, udah 3 tahun ini nggak makan tepung, nggak makan gula, nggak minum susu. Paling kalau kita mau susu almond. Nah, yang saya takutkan yang tadi sih, yang berat badannya nggak naik. Sama fokus ke apa ya, dia mudah ke distract. Kalau kan sekarang masih online ya, sekolahnya online, masih suka ke distract. Jadi kayak ngelihat kita, misalnya ibunya mesti di sebelah, kalau ibunya nggak di sebelah pas lagi online, dia akan main pergi, dia nggak akan duduk di online class itu, dia akan udah kemana-mana gitu. Sebenarnya lebih ke sebenarnya saya mau tahu nih, saya udah kemana-mana 5 tahun udah belum sih, udah itu ada missing link nggak ya gitu loh. Memang menuju bagus, cuma berat badannya nggak naik gitu. Gitu yang kita takutin. Paling ke Mayapada berarti ya Dok ya? Boleh. Atau mau kalau pagi hari ya di Hermina Ciputat boleh. Nanti kita evaluasi lagi apakah memang perlu asupannya, kita evaluasi asupannya gitu, apakah memang saya perlu harus interaksi dengan dokter alergi ataukah dokter anak gitu ya, karena memang untuk ini harus multidisiplin ya. Dan ibu juga, saya mungkin akan membukakan alam pikiran ibu bahwa harus lebih perhatian yang dibutuhkan anak tuh apa gitu ya, termasuk tadi yang kita bicara sensoris, karena efeknya akan masalah perut nanti efeknya ke sensoris itu, walaupun dia tidak picky, mungkin menurut ibu tidak picky, tapi nanti saya bisa tangkap bahwa oh ini picky gitu, oh ini memang dia pemilih, bisa aja dia nggak picky tetapi dia tidak serap aja makanan yang ibu kasih, bisa itu numpang lewat istilahnya. Kalau orang zaman dulu bilangnya perut burung. Jadi ibu kasih makan, 5 menit ibu ke kamar mandi. Numpang lewat.
Nah, Iya, itu itu juga masalah ya, Nah, sehingga i- jadi sensoris. nah, itu juga saya juga ngalamin itu. Maksudnya saya makan sebanyak apapun emang nggak jadi daging kasarnya gitu. Tapi pas dicek rupanya karena ada thalassemia minor ya. Jadi Ya, itu juga bukan masalah di thalassemia minornya, penyerapannya yang tidak terjadi. Biasanya kita akan evaluasi vitamin D-nya. ya. D-nya sudah terpenuhi, kebutuhan tubuh, kayak anak saya tuh, D-nya udah terpenuhi yang dia butuhkan, Iya. amandelnya nggak kumat, alerginya nggak kumat, nggak ada masalah. Dia mau makan yang lain nggak ada masalah. Jadi Proses vitamin D-nya pembelajarannya jadi dapat bahwa makan ini dia akan nggak masalah. Jadi imun sistemnya itu yang harus diberesi, ya. oh Nanti kita baik. ketemu lagi. Makasih banyak dokter. Oke. Oke, terima kasih Bu Indah. Mungkin kalau Fani boleh nambahin, di area fisio kita juga bisa mengevaluasi dari sisi kematangan refleksnya juga, Dok. Ketika refleks belum matang, akhirnya metabolisme terganggu, jadi akhirnya penyerapannya juga jadi ikutan terganggu lebih. Oke. Kemudian ini kita masih siap ya, Dok ya? Masih Jadi ada banyak kalau kita tuh bicaranya berpikirnya holistik ya, Bu Fani ya. Bahwa di fisio akan berpikir holistik. Terus kita juga rehab medik juga holistik. Jadi bisa kemana-mana sebetulnya. Dasar sekali soalnya. Jadi kita juga bisa minta tolong sama siapapun gitu ya, Dok ya. Oke. Ya, teman-teman semua kita masih punya waktu 26 menit ke depan. Buat yang masih semangat bisa kasih jempolnya supaya kita tahu bahwa teman-teman semua masih on sama kita berdua. Bisa kasih jempolnya. Oke, thank you. Ya. Bapak Ibu hebat. Intan juga hebat. Kita akan lanjutkan. Oh, ada Feby. Ada Feby. Thank you banget. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Bu Meina. Saya mau tanya, Dok, untuk terapi SI harus sampai umur berapa? Terus kalau anak alergi pilek karena cuaca agak dingin, itu harus dikasih obat atau harus diapain ya? Jadi kalau SI pada prinsipnya sih never ending ya. Tadi kita bicara rentang dari kecil sampai yang dewasa, yang papa mamahnya juga alergi gitu ya, sensori permasalahannya di mana gitu kan, gitu. Terus kalau anak batuk pilek terus coba ibu evaluasi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk anak alergi dia harus ketemu yang alami langsung, yaitu ibu bikinkan jus, setiap hari makan buah. Kalau setiap hari makan buah itu dia alerginya nggak bangun. Dia akan angka kejadiannya akan berkurang. Terus evaluasi vitamin D-nya. Kalau D-nya ada rentang 0 sampai 100 ya. Kalau di Indonesia masih 30 sampai 100. Kalau di Amerika 50 sampai 100 ya. Nanti kalau misalnya masih di bawah 50, nah ini yang COVID biasanya masih di bawah 30, 12 segala macam. Gitu. Kalau dia udah nilainya sudah bagus, tingkat alerginya nggak ada masalah. Masalah alergi itu akan gangguan pencernaan itu akan mengganggu proses pembelajaran berikutnya. Gitu. Paham ya, Bu? Moga-moga menjawab, Bu Mena. Jadi nggak usah buru-buru dikasih obat dulu, tapi dievaluasi vitamin D sama hal-hal yang alami ya. Jangan-jangan makanannya lebih banyak hal-hal yang kurang oke buat kita. Banyak kan micinnya itu tadi. Iya, hati-hati nih. Saya juga kalau kebanyakan micin langsung bersin-bersin kedinginan. Iya, betul. Misalnya kerupuknya kebanyakan. Anak saya pernah makan kerupuk, padahal pikir kerupuk yang abang-abang itu ya, bulat yang warna orange. Tiba-tiba yang satu langsung muntah, yang satu meringkuk. Diam aja, pas saya lihat amandelnya langsung gitu. Itu anak-anak alergi pada saat daya tahan tubuhnya melemah, dia akan alerginya banyak tercetus dengan pecin, dengan sugar ya. Sukrosa itu bahaya sekali ya. Sehingga gula itu yang mencetus alergi dan membuat darah kental,
sehingga nyeri otot, nyeri tulang. Nah, si mama-mama ini juga harus evaluasi, biasanya dari gula. Nah, gula itu kalau misalnya kayak tadi ada ibu yang sudah menghindari gula, tidak makan gula sama sekali, terus tapi tetap habis makan roti, ya udah sama aja jadinya. Ya, jadi sensorisnya akan terganggu, ya, gitu. Ada juga yang minum air panas. Thank you, Jadi Dok. kalau pilek nanti dia minumnya air panas, bukan air hangat. Air panas ya, gitu. Terus ada tes bat di daerah lidah, itu rusak. Itu terganggu lagi, itu sensorisnya lagi, bermasalah lagi daerah oral, ya. Oke. Ya, jadi kita bikin keputusannya mesti tepat. Ya, anyway, kayaknya teman-teman di sini juga tertarik sekali untuk ngobrolin alergi, gitu ya. Mungkin kita bisa bahas di next session agak juga bergeser untuk ya. Agak bergeser. Karena jadi penasarannya lebih banyak, ini anakku alergi harus aku apain gitu. Jadi sensorisnya mulai hilang nih gitu. Iya. Oke, kita sensoris cuma bingung. Iya, jadi mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam soal alergi dan hubungannya dengan sensoris dan perkembangan di next session ya, Dok ya, supaya kita sekarang bisa kembali fokus menjajaki yang sensoris ini atas apa bisa ditampung ya. Lakukan. Iya, betul. Kita tampung dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan alergi di bawah, nanti kita tampung untuk webinar selanjutnya. Oke. Kemudian ada dari Bu Ade Tatia. Izin bertanya, Dok, penanganan untuk anak autis yang masih menyakiti diri sendiri dan bahkan menyakiti orang lain bagaimana ya, Dok? Langkah awal treatmentnya, alangkah baiknya dari mana? Sedangkan saya bukan di ranah terapis, tapi ranah pendidikannya. Mohon pencerahannya, Dok, dan anaknya sudah berusia 13 tahun. Terima kasih. Oke, kalau anak 13 kembali lagi, Ibu mesti komunikasikan dengan orang tuanya ya. Bagaimana perilaku di rumah. Itu penting sekali perilaku, karena biasanya ayah bunda walaupun punya anak berkebutuhan khusus, kita saat ini masih terbawa fase zaman dulu di mana 13 tahun itu sudah learning by doing dan sudah pintar. Apakah ayah bundanya sudah lepas dari pemikiran itu dulu gitu. Jadi ibu mesti komunikasikan dengan ayah bunda, ada family meeting, kalau bisa di-assess dulu di tingkat profesional, misalnya dokter dan terapisnya gitu ya, timnya sudah ada atau belum. Atau juga apakah di rumah proses pembelajarannya proses pembelajarannya di rumah ayahnya suka mukulin juga, atau anaknya suka nonton sinetron, misalnya film-film yang suka mukul-mukul. Artinya anak itu akan berproses belajar dari start awal adalah dari orang tuanya di rumah. Sehingga di sekolah dia akan melakukan prosesnya berikutnya atau menyampaikan gitu. Atau misalnya ada juga anak yang di rumah kerjanya dipukulin orang tuanya. Nah, di luar rumah, di sekolah, dia cari orang yang kecil, yang lemah, dia pukulin gitu loh. Ada seperti itu. Jadi proses pembelajaran dari orang tua. Jadi kalau misalnya ibu sebagai terapis, sebaiknya ditanyakan dulu kepada orang tuanya. Apakah dari dulu memang sudah ada proses pembelajaran terapis di tempat di rumah terdekat atau belum gitu. Jadi perlu di-assess ulang ya. Gitu ya. Oke, terima kasih, Dok. Kemudian ada dari Bu Linda Lianti, anak saya mikrosefali, epilepsi, dan CP. Terakhir periksa di bedah saraf, katanya kalau kejangnya belum hilang, otaknya bisa mengkerut. Sekarang lagi terapi obat 5 kali sehari, minumnya 5 kali sehari, 1 tahun tapi lehernya belum bisa tegak lama. Setiap terapi selalu menangis, sudah 6 bulan terapi 2 kali seminggu. Terapinya di mana ya? Bu Linda Lianti mungkin bisa interaktif bersama dengan kita. Mungkin perlu di-assess ulang ya. Di-assess ulang dengan tim tumbuh kembangnya yang sudah diinfokan sama dokter
anaknya, bedah anaknya gitu. Biasanya multidisiplin sih di situ. Kita biasanya kalau benar sih dulu waktu kita di RSCM kita duduk bersama plus terapisnya. Jadi duduk bersama itu tim dokter, terapis, sama keluarga gitu. Kita bicara bersama, karena ini kasusnya kompleks, cukup kompleks. Oke. Betul. Mungkin ini butuh kolaborasi yang lebih ya dok ya. Kalau nangkrung juga nggak baik buat aliran darah ke otak. On the other side dia juga terapi. Mungkin program yang bisa dikan di rumah juga tetap harus dikejar juga ya gitu. Dan tetap harus didiskusikan lagi sih supaya tetap tercapai goalnya. Karena biasanya semakin dewasa kebutuhannya semakin besar. Puzzle-puzzlenya itu yang orang harus berikan. Tetapi orang tua nggak boleh patah semangat untuk lebih kreatif ya, untuk membuat program-program. Makanya terhubung dengan terapis, terhubung dengan dokternya, terhubung dengan gurunya gitu ya. Gitu sih. Kita mesti hidup dengan kolaborasi karena kita juga kejar-kejaran sama waktu ya dok ya. Betul, makanya tadi ada kelas musik, kelas seni ya, art class itu bagus sekali karena interaktif, semuanya bisa saling mendukung lah, sehingga anak jauh lebih tenang di rumah, perilakunya jadi jauh lebih baik, dia bisa meregulasi diri, bisa menerima kondisi dari lingkungan dengan baik gitu ya. Ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Intan. Dokter, Hai, Intan. Gimana kalau Intan emosi ya? Gimana tuh dok? Emosinya kenapa? Intan mau cerita nggak? Intan masih unmute. Udah. Oke. Intan mau cerita nggak? Misalnya orang tua saya kalau lagi marah, Intan emosi terus gitu. Iya. Nanti papa mama boleh datang ke sekolah ya. Kesel. Marah. Karena itu tuh apa ya? Kalau dokter tuh sangat hebat yang Intan ingat. Jadi Intan nanti bilang sama papa mama, ayo kita Mama itu seorang dokter gigi. Anak kebutuhan khusus tuh banyak kegiatan yang seharian gitu. Karena Intan Senin sampai Jumat secara online. Karena mama ini selalu support Intan belajar webinar PPK ini. Intan sangat aktif banget. Iya. Keren dong. Dokter Lela bangga sama Intan. Intan hebat. Intan ikut webinar di webinar TPK ini. Iya. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Dan hebat ya. Kita baru kenal sama Pak Suli ya dulu. Iya ya. Nanti Intan cerita lagi ya. Terima kasih dokter yang luar biasa. Sama-sama Intan cantik ya. Cantik. Iya. Peluk cium buat papa mama ya. Ya. Intan wakilin aku ya. Support buat Intan. Oke. Good. Lanjut lagi ya. Hebat. Sama dokter Lela lanjut dulu ya Intan ya. Oke, lanjut yang lain ya. Ya. Terima kasih Intan. Ya, kemudian ada dari Bu Naomi. Selamat malam dok, saya punya anak ASD usia 12 tahun. Sensori yang paling jelas terganggu adalah penciuman. Anak saya apapun yang dia lihat pasti dicium, terutama di masa pandemik. Hobi banget main hand sanitizer untuk merasakan sensasi dari aroma hand sanitizer. Apalagi dibawa ke supermarket.
Hobi minta beli sabun batangan untuk Iya. dicium. Parfum rumah saya umpetin biar nggak habis disemprotin terus. Kira-kira latihannya apa yang baik dilakukan untuk anak saya ya, agar bisa mengurangi keinginan sensori menciumnya ini. Terima kasih. Yang mencium tuh agak susah. Tetapi artinya gini, anak ini butuh informasi sebetulnya. Jadi sebelum dia mencium, artinya apa? Dia tidak begitu paham bahwa apa yang benda ini yang dia lihat, dia belum punya CPU-nya. So, sebelum dia mencium, mamanya kasih informasi. Ya, kasih tahu papahnya, kasih tahu orang terdekat. Apapun yang dia lihat, tolong disebut. Walaupun dia nonverbal, tolong diinformasikan. Gitu loh. Bahasanya adalah, nah anak ini kan gesit-gesit ya, Miss Wani ya, rata-rata ya. Gesit. Sehingga aku baru mau kasih tahu, dia udah jilat dulu. Aku udah, dia udah. Iya, begitu. Jadi memang cepet-cepetan. Ya. Jadi ibu tolong belajar untuk segera memberi informasi sebelum dia mencium. Misalnya pada saat dia mencium pertama, ibu langsung kasih informasi bahwa itu aroma stroberi, itu aroma kopi. Kalau tidak, dia akan mengulang-mengulang. Kebetulan anak autis itu dia ada istilah stimming ya. Dia akan mengulang kegiatan yang dia belum pahami betul. Sampai orang tua memberitahu, itu pun perlu perulangan yang berkali-kali ya Miss Fani ya. Yap. Itu ya. Oke. Ada yang lain? Ya. Terima kasih Dok. Mungkin kita juga bisa ngelihat dari fungsinya yang lain ya. Apakah fungsi tangannya ini sudah berfungsi dengan baik kah gitu. Ketika kita jadi pengen memfungsikan tangan tapi kita juga belum bisa melakukan keterampilan tertentu, akhirnya ya kita mendekatnya sama indera-indera yang akhirnya kita bisa rasakan lagi gitu ya Dok ya. Oke, Dok, ini kita waktunya tinggal 10 menit ya. Jadi pertanyaannya masih banyak banget, jadi mungkin saya akan bacakan pertanyaan dan kita akan jawab dengan singkat, padat, dan jelas gitu ya, supaya semua pertanyaan yang masuk bisa terjawab dan tertampung gitu ya Dok ya. Ya. Oke, kemudian dari Mas Gibran Ali. Mas Gibran Ali itu nama anak istimewa saya yang sedang join, sekarang ibunya dokter, terima kasih. Oke, terima kasih juga Pak Gibran. Oke, lalu kemudian ada dari Bu Febi. Untuk anak yang takut injak rumput, apakah perlu untuk awalnya anak pakai sepatu yang tertutup dulu supaya lebih merasa aman? Atau perlahan pakai sandal kemudian nyeker, atau harus bagaimana Dok? Ya, proses itu kembali lagi ibu harus menceritakan apa yang ibu akan lakukan. Jadi misalnya ibu berproses dengan mau berdua aja sama anaknya. Oh ya, prosesnya aku mau mengenalkan rumput nih. Ya, saya kasih tahu dulu, Mas akan nginjak rumput, nanti rumputnya rasanya begini, gitu. Diceritain aja dulu, gitu. Terus kalau misalnya itu memang akan satu, tadi kan saya pesannya adalah harus happy, ya. Kedua, kenali dan pahami secara verbal oleh ibu, kasih info dulu. Yang ketiga, harus tenang. Yang keempat, bertahap, berstruktur. Yang kelima, berulang, ya, sampai proses pembelajaran itu dia pahami betul. Belum tentu sekarang langsung cespleng, enggak, bisa diulang lagi. Sekarang prosesnya baru pakai sepatu, nanti besoknya pakai sendal. Ibu tadi tahapannya sudah benar, gitu. Cuma memang perlu diulang-ulang Bu, perlu kesabaran tingkat dewa. Oke, yang penting sabar dan tetap telaten ngerjainnya ya. Iya. Terukur kasih, dan diulang, ya. Oke, terukur dan diulang tuh dicatat. Terukur dan diulang dan mesti happy ya. Happy. Tuh udah ada 3 tuh. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Yusrina Amalia. Anak saya Wah, Miss Fanning pas lagi awalan mau menelan dengan mudah,
Tapi sendokan keempat pasti dikunyah sampai lembut, nggak ditelan-telan, terus diemut. Kalau makan selalu penuh mulutnya, anaknya makan sendiri, belum bisa meniup juga. Apakah ini ada gangguan sensorik di area oralnya? Ya. Anak terus-terusan belajar sensori secara berulang itu sampai usia berapa ya, Dok? Never ending ya, Dok ya. Ya, Tiap mungkin bisa individu dijawab. kebutuhannya beda-beda. Ya, Iya. untuk yang oralnya mungkin dokter bisa kasih tanggapan, Dok, ketika mengunyah terus ngemut dan nggak mau telan, lebih ke arah sana. Sebetulnya memang teksturnya juga apa yang kita kasih sudah sesuai atau belum gitu kebutuhan si anak. Apakah ya ada zat-zat yang sensitif yang tadi rasanya agak berbeda atau gimana? Itu perlu di-assess juga gitu. Terus ada apakah dia sudah mendapat stimulasi di daerah oralnya sudah cukup baik atau belum? Ya, stimulasi atau massage gitu ya. Kalau dia mau happy, anak udah besar ya udah sambil facial massage kan boleh, asik juga gitu ya. Terus apakah sikat giginya sudah baik atau belum gitu kan? Nanti kita lihat. Artinya ada gangguan sensoris di daerah oral yang perlu dieksplor lagi, di assessment lagi ya. Oke, terima kasih, Dok. Mungkin kalau dari sisi fisio melihatnya adalah ke arah power and endurance dari otot rahang gitu ya. Betul. Jadi karena kita makan, even itu gerakannya cuma sekedar kunyah-kunyah, tapi tetap ada otot yang bekerja gitu. Dan otot di area mulut ini butuh power yang lebih kuat karena dia disokong sama leher, disokong sama postural yang oke. Jadi ketika posturalnya kurang baik, akhirnya power dan endurance-nya juga berkurang. At the end, akhirnya kalau ngunyah gampang capek, ya udahlah diemut aja gitu. Jadi mesti dicek juga lebih banyak di area sensoris dan motoriknya juga ya, Dok. Oke. Karena kita sudah dikejar waktu, Dok, dan saya tadi scroll pertanyaannya ada beberapa yang mirip. Jadi sorry banget teman-teman semua yang ke-skip pertanyaannya dan tidak bisa dijawab. Saya akan langsung lompat ke pertanyaan Bu Tobias. Izin bertanya, anak saya 16 bulan dengan Down syndrome, belum mau pegang makanan untuk dimasukkan ke mulut. Tapi mainan dan tangan sering sekali masuk ke mulut. Nah, perlu dilatih sensori apa ya, Dok? Oke. Sensorisnya itu Down syndrome usia tadi 16 bulan ya. Sudah terapi belum? Oke, Bu Tobias mungkin bisa on cam berinteraksi. Bu Tobias yang mana ya? Iya, saya. Ya, silakan. Sudah terapi, Dok. Tapi terapinya baru fisioterapi sih. Untuk oral motornya dia terapinya online, Dok. Jadi saya yang pijat-pijat sesuai arahan dari terapisnya. Ada dokter rehabnya? Sudah di-assess sama dokter rehabnya belum? Kalau dokter tumbuh kembangnya udah sih, Dok. Ada dokter rehabnya? Dari dokter tumbuh kembang sih dia nggak spesifik ngasih ke dokter rehab mediknya gitu, Dok. Kalau ada dokter rehab medik, minta untuk dokter tumbuh kembangnya, dokter anaknya untuk kirim ke dokter rehab medik, karena kita akan assessment secara fungsional. Fungsional dari daerah oralnya itu kan banyak, tadi Miss Fani sudah bicarakan satu persatu. Kita akan lihat ototnya dulu, apakah joint compressionnya bagus, apakah lidahnya bagus ya, itu akan kita lihat. Terus baru kita bicara juga sensoris apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Terus jadi ada hal-hal yang kelebihan apa, yang kekurangan apa. Jadi memang kita harus pelan-pelan assessment sih, Bu. Tidak bisa sekali assessment dapat, sebetulnya memang begitu. Jadi sebaiknya Ibu minta ke dokter tumbuh kembang, di mana itu dokter tumbuh kembangnya hanya dokter anak, minta di-assess dokter rehab medik. Biasanya kita akan melibatkan beberapa terapisnya untuk kita kolaborasi
ini terapisnya sudah melakukan apa, dokter rehabnya akan membantu untuk memikirkan kebutuhannya gitu Bu. Kalau boleh sih mesti bertemu ya gitu. Mohon maaf tidak bisa dijawab di sini sekaligus. Nggak apa-apa, Dok. Oke. Oke, terima Terima kasih. kasih, Dok. Ya, terima kasih Bu Tobias, Terima terima kasih kasih. Dr. Lela. Ya, terima kasih teman-teman semua. Nggak kerasa ya, kita udah di penghujung acara. Kita sangat antusias belajar. Tepuk tangan buat kita semua karena masih melek di jam segini. Wah, masih semangat loh teman-teman semua, keren, luar biasa. Saya bacain komen-komen di chatnya juga luar biasa banget. Ada yang pengen keep terus buat belajar, ada yang pengen seluruh Indonesia tahu. Nah, makanya karena udah tahu acara ini bermanfaat, merasakan manfaatnya, di-share ke teman-temannya ya, biar seluruh Indonesia bisa join sama kita, biar seluruh Indonesia bisa dapat manfaatnya juga, dan kita bisa sharing lebih banyak materi lagi di materi-materi selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan acara webinar dari Daya Pelita Kasih Center. Tetap stay tune di WhatsApp grupnya, karena kita pasti akan selalu update ada webinar apa di setiap bulannya. Teman-teman tinggal tungguin dan langsung ikut aja gitu. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Oke? Terima kasih Dokter Lela karena materinya luar biasa malam hari ini. Terima kasih semangatnya. Ingat ya, pesannya Dokter Lela ada 3, repetisi, jangan panik, dan selalu happy. Oke.